Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang saya hormati Abah Iwan Suryawan, Bendahara Umum DPW sekaligus Bendahara Umum Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat, yang hari ini melakukan kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Jadi anak ingin bertanya, apa saja 4 pilar kebangsaan kita? 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 1945. 3. NKRI. 4. Alhamdulillah lulus. Materinya cuma itu doang. Itu masalahnya. Kalau dari tadi pertanyaannya nggak lulus, kita ulang lagi sosialisasi 4 pilar lagi. Yang saya hormati Ketua DPTD sekaligus Ketua MPD PKS Kota Bogor, Ustadz Karnain Ashar MSI. Yang saya hormati Ketua Dewan Etik Daerah, Ustadz Yasir Liputo. Yang saya hormati Sekretaris MPD Kang Angga Alan Surawijaya, Sekum DPD Bang Dedi Mulyono, dan Bendahara Umum DPD sekaligus Ketua Panitia Pembangunan Markas Dakwah yang alhamdulillah sudah bisa kita tempati hari ini, Bang Aditya Warman Adil SSI MSI. Jadi rasanya tidak salah DPP menunjuk Bendahara Umum dari suku Padang, suku Minang. Tidak salah rasanya Ketua DPD saat itu menunjuk Kang Adit sebagai Ketua Panitia, karena alhamdulillah ternyata sesuatu yang berat, sesuatu yang kelihatan jauh di depan mata, alhamdulillah hari ini ada di depan mata kita semua, alhamdulillah. Takbir. Alhamdulillah. Ketua DPC hadir hari ini, Ketua DPC Bogor Utara kelihatan, Ketua DPC yang lain nggak kelihatan, mudah-mudahan ada di belakang. Oh, ada Bogor Tengah, langsung muncul. Takut ya. Yang pimpinan DPC serta para ketua DPR wilayah Bogor Timur, Bogor Utara, Bogor Tengah, dan Tanah Sareal sebagai tuan rumah. Ifatul billah rahimakumullah. Kalau melihat paparan dari Sekum tadi, rasa-rasanya kita sudah seminggu lagi menjelang hari H pemilu. Pemilu 2024 dan juga pemilu kada 2024. Tapi memang betul bahwa langkah awalan lebih dini itu lebih baik. Namun janganlah membuat antum semua kemudian kelihatan tegang pada hari ini. Karena kita lihat dari depan ketika Pak Sekum menyampaikan arahan-arahan, kelihatan di depan mata antum besok pemilu, besok pemilu, besok pemilu. Tapi yang ada hari ini, nikmati bahwa kita adalah juara pemilu 2019 dan itu adalah kerja antum semuanya. Nah, ketika hari ini kita juara pemilu 2019, maka yang kita lakukan adalah bagaimana caranya menarik para pemilih-pemilih kita yang mungkin belum terdaftar di DPR, yang mungkin belum terdaftar di DPC. Kita pastikan dia punya KTA dan mereka bersedia untuk menjadi punggawa pemenangan PKS di 2024. Jadi sebenarnya tidak sulit, tapi juga bukan sesuatu yang mudah. Alhamdulillah, kiada kita di DPP dan DPW selalu menggarisbawahi bahwa target kita hanya 2. Yang pertama adalah peningkatan jumlah kader, yang kedua adalah pemenangan di seluruh momentum pemilu. Kenapa para kiada meminta agar kita meningkatkan jumlah kader? Karena kita sudah memahami bahwa semakin banyak jumlah kader, insya Allah semakin banyak kebaikan-kebaikan yang akan muncul di kota Bogor ini. Kita bisa membayangkan satu orang kader Partai Keadilan Sejahtera dengan segala kesolihannya, dengan segala kebaikannya,
bisa memberikan manfaat di masyarakat sekitar. Apalagi kalau kemudian jumlah kader ini bisa kita lipat gandakan. Hari ini mungkin tercatat baru 5.000, bulan depan, semester depan jadi 10.000, tahun depan bisa 20.000, dan tahun berikutnya bisa berpuluh-puluh ribu. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu bisa berimplikasi dan berduplikasi menjadi puluhan-puluhan ribu. Maka ibadillah, para ketua DPR dan ketua DPC, target Korte ini sebenarnya asumsikan bahwa hari ini kita ingin memformalkan para pemilih PKS yang loyal pada pemilu-pemilu sebelumnya. Kita deteksi di mana keberadaannya, kemudian kita berikan dia sebagai kartu anggota, dan kita berikan khidmat layanan sebagaimana yang diminta dan tugaskan oleh pimpinan kita adalah bersama melayani rakyat. Dan kita di Kota Bogor berarti kita harus meningkatkan pelayanan kita terhadap rakyat Kota Bogor. Ya, prinsip utamanya adalah bagaimana kemudian menambah jumlah kader. Caranya gimana? Yang kemarin-kemarin bergabung dengan kita, jadi saksi, jadi pemilih kita legalkan bahwa dia adalah kader Partai Keadilan Sejahtera. Lalu apa konsekuensinya ketika menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera? Maka yang harus dilakukan oleh struktur baik DPD maupun DPC dan DPR adalah bagaimana kemudian melakukan pembinaan dan pemenuhan program-program layanan kepada para kader-kader terbaik PKS Kota Bogor. Ketika mereka masuk sebagai keluarga besar PKS, menjadi kader PKS ditandai dengan KTA, maka mereka berhak untuk mendapatkan pembinaan dan layanan terbaik dari struktur partai. DPC beberapa saya lihat sudah melakukan yang namanya taklim rutin partai. Di Bogor Utara kalau tidak salah sudah 7 kali melakukan taklim rutin partai. Bogor Tengah kemarin melakukan peringatan Isra Mi'raj. Jadi pembinaan bisa kita lakukan. Mumpung hari ini pandemi Covid, kegiatan bisa kita lakukan secara murah meriah. Hanya bermodalkan kuota internet, tidak perlu menyediakan makanan dan transportasi. Kita berikan layanan pembinaan itu. Lalu yang kedua, bagaimana cara yang lain adalah memberikan layanan. Kita ingin bahwa layanan ambulans PKS, layanan kesra PKS, layanan advokasi PKS, layanan advokasi yang dilakukan oleh anggota-anggota fraksi, baik di tingkat kota, provinsi maupun pusat, itu semuanya bisa tercatat, terlayani kepada para kader, dan juga termanfaatkan kepada calon kader, dan bisa dikapitalisasi menjadi penambahan jumlah kader PKS. Jadi pemenuhan Korte, penambahan jumlah KTA dalam rangka adalah menambah jumlah kader yang terformalkan melalui KTA, sehingga kader-kader semakin banyak, harapannya kebaikan akan semakin meluas. Nah, ketika bicara tadi yang disampaikan oleh Pak Deddy Mulyono, menambah pahala, menambah kebaikan, lama-lama insya Allah juga akan terpenuhi. Dan ini akan kita coba penuhi 2 tahun sebelum pemilu sudah terpenuhi semua. Jadi jangan kemudian terfikirkan gimana caranya Korte dan lain sebagainya untuk penuh dengan cara apapun. Kalau ada orang kita dekati mau nggak jadi Korte, tapi kalau ingin transaksional tinggalin. Masih banyak masyarakat yang ingin gabung PKS karena dia cinta kebaikan, tidak dengan transaksional. Karena kalau dekati pertama dengan transaksional, maka kedepannya akan melakukan transaksi-transaksi yang semakin memberatkan kita. Insya Allah melalui survei yang kita lakukan berkali-kali, baik dari pemilu provinsi, pilpres dan lain sebagainya, Kota Bogor ini kalau boleh kita sampaikan, kalau boleh kita simpulkan adalah hampir 65%-nya adalah orang-orang yang memiliki akal nurani dan tertarik pada kebaikan. Jadi kalau 65% ini kita ambil hatinya tanpa perlu transaksi lagi, jangan 65% semuanya, cukup separohnya saja, 32,5% misalkan, atau 50% dari 65%. Insya Allah 300.000 suara konsekuensi berikutnya akan kita dapatkan.
Yang penting mindset antum hari ini adalah bagaimana pemenuhan struktur tadi, ibaratnya adalah kita ingin memformalisasi para pemilih kita waktu itu, para calon pemilih kita dan orang yang ingin bergabung dengan PKS masuk sebagai kader PKS dan mendapatkan pembinaan serta pelayanan dari struktur PKS mulai dari tingkat wilayah, daerah hingga tingkat DPC dan DPRA. Insya Allah kalau niat kita menambah jumlah kader, menambah jumlah orang yang bersama-sama berbuat kebaikan tanpa harus dijejali dengan angka-angka yang mungkin merasuk pada kepala kita, mudah-mudahan bisa kita lakukan. Namun juga ingat bahwa langkah 1 kilometer tidak akan bisa kita capai kalau tidak mulai dari langkah 1 meter. Kita ingat bahwa 1 kilometer harus kita cicil mulai dari hari ini, semeter demi semeter. Karena kalau kita cicil insya Allah ketika menjelang waktunya kita tidak perlu melompat terlalu jauh. Karena yang hanya bisa melompat terlalu jauh hanyalah seekor harimau. Kalau kita paling lompatnya paling banter cuma 3 meter. Itu pun kalau badannya masih atletis seperti halnya Sekum DPD. Kalau ketua DPD suruh lompat paling cuma 1 meter. Tapi jangan salah, walaupun lompatannya hanya 1 meter, tapi hentakan tangannya bisa mengalahkan yang lompat 3 meter. Allahu Akbar. Sebagai penutup, kita ingin menyampaikan pesan dari Qiyadah kemarin yang mengatakan bahwa kenapa sih Qiyadah meminta agar kita menambah jumlah kader dan memenangkan pemilu. Karena hari ini sejarah membuktikan, hari ini peradaban juga kita rasakan bahwa untuk merubah suatu keadaan, kekuasaan harus direbut. Zaman SDSB, banyak para kiai memberikan fatwa bahwa SDSB haram. Jadi tiap hari itu atau tiap minggu menebak angka, ada 7 angka. Kalau 7 angka dapat 1 miliar, kalau 2 angka dapat 500.000. Jadi judi. Makanya kenapa Rhoma Irama sampai membuat lagu judi. Pada zaman SDSB menggurita negara kita, para kiai memfatwakan haram, para pemuka agama meminta agar SDSB dihapuskan, tapi tidak bisa. Tapi dengan tangan seorang wanita Menteri Sosial waktu itu yang namanya Inten Soeno, SDSB bisa dihapuskan. Kenapa? Karena dia punya tanda tangan kekuasaan. Maka ketika kita melihat pembangunan Masjid Agung yang sudah 4 tahun tidak selesai-selesai oleh wali kota hari ini, mudah-mudahan di tangan kader PKS yang wali kota Bogor tahun 2024-2029 Masjid Agung bisa dibangun. Takbir! Banyak hal terkait dengan pembinaan umat dan pembelaan umat yang mudah-mudahan dengan wali kota Bogor dari kader Partai Keadilan Sejahtera, semoga kebaikan-kebaikan bisa semakin baik. Meskipun kita juga akui orang lain juga baik, tapi insya Allah kalau kader PKS yang memimpin kota Bogor, insya Allah lebih baik. Amin. Maka 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah hari ini dengan menambah jumlah KTA, dengan menambah korte, mudah-mudahan sebagai ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang.